ada satu hal yang bikin gerombolan kadrun ini nyesek, bahkan mungkin bakal nangis di pojokan, yakni balasan dari Presiden Jokowi. Kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Telak dan elegan, balasan Jokowi pada demo PA212 CS bikin kadrun sesak nafas. Demo yang digelar oleh PA212, EPI, dan gerombolannya kemarin memang jadi momen istimewa buat para kadrun. Karena sudah agak lama mereka tidak ada kesempatan buat berdemo. Terakhir itu di akhir bulan Februari lalu, ketika mereka menggelar demo yang katanya bertema anti korupsi, dengan menyoroti antara lain kasus korupsi di Jiwasraya dan Asabri. Tidak ketinggalan menyelipkan tuntutan agar Ahok mundur dari Pertamina. Apa hubungannya? Sementara kasus Jiwasraya itu kan kalau ditarik mundur justru dimulainya pada sebelum Jokowi jadi presiden. Terus yang didemo siapa dong? Memang antik cara mikir para kadrun ini. Nah kemarin mereka akhirnya kesampaian berdemo lagi. Pasti pada senang banget itu. Kesempatan demo kemarin mereka manfaatkan semaksimal mungkin. Atau mungkin ada semacam daftar checklist dari sponsor yang mesti mereka tunaikan. Geruduk gedung DPR, cek. Bawa bendera Tauhid dan Palestina, cek. Bawa anak-anak, cek. Bawa dan bakar bendera PDIP, cek. Nyanyikan lagu Turun Jokowi, cek. Kalau urusan pakai masker, jaga jarak, dan sebagainya terkait PSBB itu urusan masing-masing lah. Termasuk ngurusin anak-anak yang dibawa demo. Mau diurusin kek, mau dikasih makan kek, mau diantar pulang kek, bukan urusan sponsor kan? Buktinya pasca demo sisanya ya anak-anak yang telantar dalam kondisi bingung, bahkan sampai kelaparan. Pasti yang berdemo itu berasa kayak jadi raja gitu ya, sok petantang petenteng. Walaupun dikelilingi oleh para aparat, namun bisa orasi seenak jidatnya. Bisa bakar-bakar bendera PDIP dan bisa nyanyikan lagu Turunkan Jokowi. Pokoknya kemarin siang itu para kadrun pendemo berasa kayak anak kecil dapat es krim. Mau teriak, mau nyanyi, hayo, kalau polisi berani tangkap. Justru ngarep ditangkap kan, supaya bisa memakai narasi kriminalisasi dan pemberangusan kebebasan berpendapat. Kan ada 100 pengacara siap membela gitu, mantap dah. Namun sayangnya, para aparat hanya sekadar menjaga parameter. Aparat kepolisian sudah paham kok sama akal bulus tukang demo ini. Demo pun berlangsung datar-datar saja. Jadi berita pun hanya di beberapa media sekedar ngasih info bahwa jalanan di sekitar gedung DPR macet gara-gara ada demo. Info yang sangat penting buat para pekerja di Jakarta. Mengenai isi demo itu sendiri, ya biasa saja. Malah jadi bahan tertawaan. Soalnya nggak nyambung. Wong yang menginisiasi RUU HIP adalah DPR RI, yang di sana ada Fadlizon. Bukannya memprotes Fadlizon, para kadrun malah minta pemakzulan Presiden Jokowi. Itu sekolahnya di mana ya? Nah, jadi apa yang tersisa dari demo kemarin? Selain jadi bahan tertawaan dan kisah anak-anak ditelantarkan sampai kelaparan, di dalam berita-berita hari ini pun malah lebih banyak diisi oleh urusan PPDB dan tentunya soal COVID-19. Gak laku dong jualan demo kemarin. Berita kriminal bahkan lebih laku ketimbang berita soal demo kemarin. Namun, ada satu hal yang bikin gerombolan kadrun ini nyesek, bahkan mungkin bakal nangis di pojokan, yakni balasan dari Presiden Jokowi. Tentu cara Presiden Jokowi bukanlah cara kasar, radikal, tak beretika. Cara membalas Presiden Jokowi itu santun, elegan, berkelas, halus. Namun daya gigitnya itu loh, lebih perih daripada ketendang kaki meja. Karena urusannya adalah hidup dan mati. Gimana balasan Presiden Jokowi? Cukup dengan rangkaian kata-kata ini. Ancaman COVID-19 belum berakhir. Untuk kesekian kalinya, saya mengingatkan masyarakat untuk disiplin mematuhi anjuran dan protokol kesehatan di tengah pandemi. Ikuti dan patuhi anjuran-anjuran untuk menggunakan masker, sering cuci tangan, jaga jarak aman, dan hindari kerumunan
Demikian arahan Presiden Jokowi yang juga disebarkan lewat media sosial. Tuh, yang nyanyi turun Jokowi pada nggak pakai masker kan? Yang bakar-bakar bendera PDIP juga pada nggak pakai masker kan? Padahal sambil nyanyi-nyanyi, muncat-muncat, bagi-bagi droplet alias virus ke kanan kiri depan belakang. Baru ingat kalau masih dalam masa pandemi kan? Kerumunan yang harusnya dihindari malah dibikin sendiri. Paham kan kenapa para aparat kepolisian hanya berjaga di garis parameter? Mau yang di tengah-tengah itu orasi kek, nyanyi-nyanyi kek, bakar bendera kek, bakar diri kek. Enggak dong. Pendemo mau ngapain kek terserah, aparat di pinggir saja. Tentu dengan mematuhi protokol kesehatan lengkap, pakai masker dan baju lengan panjang. Ikuti arahan komandan, ikuti arahan Presiden Jokowi, nyawa pun selamat dari ancaman COVID-19. Kalau yang di tengah itu mau mati konyol ya terserah lo dah. Jadi sekarang para kadrun baru nyadar ya, baru berasa nyeseknya, baru berasa takutnya. Begitulah kira-kira. Buktinya pasca demo sisanya ya anak-anak yang telantar dalam kondisi bingung, bahkan sampai kelaparan. Pasti yang berdemo itu berasa kayak jadi raja gitu ya, sok petantang petenteng. Walaupun dikelilingi oleh para aparat, namun bisa orasi seenak jidatnya, bisa bakar-bakar bendera PDIP, dan bisa nyanyikan lagu turunkan Jokowi. Pokoknya kemarin siang itu para kadrun pendemo berasa kayak anak kecil dapat es krim. Mau teriak, mau nyanyi, hayo kalau polisi berani tangkap. Justru ngarep ditangkap kan, supaya bisa memakai narasi kriminalisasi dan pemberangusan kebebasan berpendapat. Kan ada 100 pengacara siap membela gitu. Mantap dah. Namun sayangnya, para aparat hanya sekadar menjaga parameter. Aparat kepolisian sudah paham kok sama akal bulus tukang demo ini. Demo pun berlangsung datar-datar saja. Jadi berita pun hanya di beberapa media sekedar ngasih info bahwa jalanan di sekitar gedung DPR macet gara-gara ada demo. Info yang sangat penting buat para pekerja di Jakarta. Mengenai isi demo itu sendiri, ya biasa saja. Malah jadi bahan tertawaan. Soalnya nggak nyambung. Wong yang menginisiasi RUU HIP adalah DPR RI, yang di sana ada Fadlizon. Bukannya memprotes Fadlizon, para kadrun malah minta pemakzulan Presiden Jokowi. Itu sekolahnya di mana ya? Nah, jadi apa yang tersisa dari demo kemarin? Selain jadi bahan tertawaan dan kisah anak-anak ditelantarkan sampai kelaparan, di dalam berita-berita hari ini pun malah lebih banyak diisi oleh urusan PPDB dan tentunya soal COVID-19. Gak laku dong jualan demo kemarin. Berita kriminal bahkan lebih laku ketimbang berita soal demo kemarin. Namun, ada satu hal yang bikin gerombolan kadrun ini nyesek, bahkan mungkin bakal nangis di pojokan, yakni balasan dari Presiden Jokowi. Tentu cara Presiden Jokowi bukanlah cara kasar, radikal, tak beretika. Cara membalas Presiden Jokowi itu santun, elegan, berkelas, halus. Namun daya gigitnya itu loh, lebih perih daripada ketendang kaki meja, karena urusannya adalah hidup dan mati. Gimana balasan Presiden Jokowi? Cukup dengan rangkaian kata-kata ini. Ancaman COVID-19 belum berakhir. Untuk kesekian kalinya, saya mengingatkan masyarakat untuk disiplin mematuhi anjuran dan protokol kesehatan di tengah pandemi. Ikuti dan patuhi anjuran-anjuran untuk menggunakan masker, sering cuci tangan, jaga jarak aman, dan hindari kerumunan. Demikian arahan Presiden Jokowi yang juga disebarkan lewat media sosial. Tuh, yang nyanyi turun Jokowi pada nggak pakai masker kan? Yang bakar-bakar bendera PDIP juga pada nggak pakai masker kan? Padahal sambil nyanyi-nyanyi, muncat-muncat, bagi-bagi droplet alias virus ke kanan kiri depan belakang. Baru ingat kalau masih dalam masa pandemi kan? Kerumunan yang harusnya dihindari malah dibikin sendiri. Paham kan kenapa para aparat kepolisian hanya berjaga di garis parameter? Mau yang di tengah-tengah itu orasi kek, nyanyi-nyanyi kek, bakar bendera kek, bakar diri kek. Enggak dong. Pendemo mau ngapain kek terserah, aparat di pinggir saja. Tentu dengan mematuhi protokol kesehatan lengkap, pakai masker dan baju lengan panjang. Ikuti arahan komandan, ikuti arahan Presiden Jokowi, nyawa pun selamat dari ancaman COVID-19. Kalau yang di tengah itu mau mati konyol ya terserah lo dah. Jadi sekarang para kadrun baru nyadar ya, baru berasa nyeseknya, baru berasa takutnya.
Begitulah kira-kira.